Tok tok tok, Han buru-buru mengetuk pintu sebelum Udin menyergah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udin langsung mematung dengan debaran jantung mengencang, ketika sahutan suara perempuan memasuki kamarnya, ia tahu itu suara Alia. Abang Han. Udin spontan cemberut mendengar Han dipanggil dengan sebutan abang oleh Alia. Tanpa dapat ditolak, virus cemburu buta spontan merasuki hatinya. Apa kabar Alia? Ngapain Han malah berakrab-akrab ria dengan Alia? Batin Udin dongkol. Alhamdulillah baik. Abang apa kabar? Udin melemparkan bantal ke tembok kamarnya, demi mendengar suara merdu Alia yang ditujukan pada Han. Alhamdulillah baik juga. Pak Haji ada. Abang ada perlu. Ada bang. Silakan masuk. Sebentar Alia panggilkan Abah. Udin menghembuskan nafas untuk melapangkan dadanya, yang tadi terasa sesak dan ngilu akibat dihantam virus cemburu buta. Assalamualaikum Pak Haji, sapa Han, lalu mencium hormat tangan Pak Haji Mardani, begitu pria sekitar 60 tahun itu muncul di ruang tamu. Waalaikumsalam, jawab Pak Haji Mardani sambil tersenyum ramah. Masya Allah Han, kau gagah sekali memakai baju koko itu. Dari kamarnya, Udin mendengar pujian yang ditujukan kepada Han oleh orang yang dianggapnya sebagai calon mertua itu secara live, membuatnya mendadak merasa sulit bernafas, karena seakan sedang dipiting dan dicekik oleh Habib Nurmagomedov. Han tersenyum malu. Biasa aja Pak Haji, baju ini kan sering juga Bapak lihat saya pakai. Basa-basi yang memuakkan. Gerutu hati Udin kesal, menyusul rasa mual yang mendadak menjalar di lambungnya, seperti abis disepak Dustin Porir. Ayo duduk, ajak Pak Haji Mardani ramah. Makasih Pak Haji, ucap Han sambil duduk. Alia, buatkan minum untuk abangmu. Kalau tidak segera ditahan, hampir saja Udin benar-benar menyemburkan muntah, ketika mendengar Pak Haji Mardani menyebut kata abangmu. Batinnya memberontak tak rela, calon mertuanya, menurut anggapannya, menyebutkan kata semesra itu ditujukan pada Han, yang jelas menjadi pesaingnya sejak kecil. Tumben kau datang berkunjung ke sini. Ada berita penting apa ini Han? Biasanya kalau ada urusan soal kegiatan di masjid, kau cukup membicarakannya usai sholat berjamaah. Udin menahan nafas, menanti aksi Han menyanjung namanya di depan Pak Haji Mardani. Han menghirup nafas perlahan untuk meredakan ketegangannya. Begini Pak Haji, katanya, lalu diam sejenak sambil mencoba merancang kalimat yang tepat. Saya bermaksud hendak melamar. Masya Allah. Alhamdulillah. Belum sempat Han menyelesaikan kalimatnya, sudah dipotong oleh Pak Haji Mardani dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya masa itu datang juga. Udin termangu takjub. Hebat kali Pak Haji Mardani ini. Han belum selesai bicara saja dia sudah gembira sekali menyambut. Batinnya girang. Han memang benar-benar bisa diandalkan. Kau datang untuk melamar Alia kan? Lanjut Pak Haji Mardani. Tepat Bapak calon mertua, Han datang untuk melamar anak gadis Bapak yang cantik itu buatku. Sahut Udin dalam hatinya, yang mendadak seakan berubah menjadi taman bunga. Han mengangguk ragu. Iya, saya berniat melamar Alia untuk. Lagi-lagi dipotong oleh Pak Haji Mardani. Tentu saja kau berniat melamar Alia untuk dijadikan istri. Masa untuk dijadikan pacar? Tak mungkin. Aku tahu betul kau itu anak muda yang soleh, anti pacaran, kata Pak Haji Mardani sambil tergelak. Han terkejut. Waduh, Pak Haji malah salah sangka, ucapnya dalam hati, dan rasa gelisah dengan cepat memasuki hatinya. Sial, kenapa Pak Haji malah memuji-muji Han? Gerutu batin Udin tak kalah kaget bercampur gusar, kini pikirannya mulai meraba-raba bahwa ada masalah miskomunikasi di situ. Walaupun sebenarnya secara adab dan adat, seharusnya kau membawa keluargamu untuk datang melamar, kata Pak Haji Mardani kemudian. Tapi tak mengapalah, karena aku sudah mengenalmu sejak lama, bahkan dari dulu pun aku sudah menganggapmu sebagai calon menantu. Hahaha. Astagfirullah. Han semakin tertekan, gestur tubuhnya jadi semakin rikuh. Sedangkan Udin merasa dadanya seakan sedang ditusuk-tusuk pisau saking sakitnya. Nah, ini dia datang. Udin mendengar seruan gembira Pak Haji Mardani. Silahkan diminum Abang Han.
Dan Udin tercekik lagi, ketika mendengar suara merdu Alia yang ditujukan pada Han. "Makasih," ucap Han sambil tersenyum canggung. Tak kuasa tangannya menjangkau cangkir yang diletakkan Alia di meja tamu. "Silahkan diminum, jangan malu-malu, buatan calon istrimu itu." Han membeku, terdiam seperti patung mendengar ucapan Pak Mardani, membuat aliran perasaan tidak nyaman itu semakin deras memasuki batinnya. Udin menggigit bibir dengan kepala sangat pusing, seperti abis ditonjok Conor McGregor. Sedangkan Alia spontan pipinya bersemu merah. Tadi sewaktu menyiapkan minuman, ia mencuri dengar pembicaraan antara Han dan abahnya. Samar-samar gadis cantik berjilbab panjang itu mendengar kata lamaran disebut-sebut, apalagi abahnya tak segan memuji Han sebagai pemuda soleh. Dari dulu Alia memang menyukai Han, tapi ia memendam rasa suka itu karena ia dan hampir semua orang yang tinggal di lingkungan itu tahu bahwa Han menyukai Tiara. Makanya ia kaget luar biasa ketika abahnya bertanya, apakah Han hendak melamar dirinya, dan ia mendengar jelas jawaban Han yang mengiyakan, walaupun langsung terpotong oleh seruan antusias abahnya yang langsung memuji-muji Han. Di kamarnya, Udin tiada henti menggeram-geram seperti harimau yang ingin mencabik-cabik mangsanya. Kenapa Han si bodoh itu tak segera mengklarifikasi kekonyolan ini? Geram tak terkira batin Udin. Jangan-jangan dia malah sengaja hendak memanfaatkan situasi. Siapa juga yang tak mau jadi mantunya Pak Haji Mardani yang kaya raya, sekaligus punya anak gadis cantik. Aark, licik. Udin tak tahu, kalau Han sedang dilanda kecemasan luar biasa. Keringat dingin mulai mengucur dari tengkuk hingga punggungnya. Mengapa jadi kacau begini urusannya? Batin Han resah. Entah kenapa, ia jadi tak tega untuk memberikan penjelasan mengenai fakta yang sebenarnya, demi melihat pancaran mata gembira Pak Haji Mardani dan sinar mata bahagia Alia. Ya Allah, tak sanggup hamba memberi penjelasan pada mereka. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Ya Allah yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Doa Han lirih di dalam hati. Agaknya Pak Haji Mardani belum puas memuji Han, ia melanjutkan. Han, sejak lama aku memperhatikanmu, sejak kau masih remaja. Menurutku kau itu tipe pemuda yang tangguh. Aku tahu, kau terkadang bekerja di tempat pencucian kendaraan si tunggal, membuatku semakin kagum. Anak gagah setampan kau, terkadang jadi imam sholat berjamaah di masjid, calon sarjana lagi, tak malu bekerja mencuci kendaraan orang. Aku benar-benar kagum padamu. Mengerikan, mengapa Pak Haji bisa setinggi itu menilaiku? Han memejamkan matanya, tak sanggup rasanya ia terus mendengar pujian Pak Haji Mardani. Udin juga tak sanggup lagi mendengar sedemikian rupanya Pak Haji Mardani menyanjung Han. Tubuhnya melemah, melorot luruh dan terkapar di lantai kamarnya, seperti habis dihajar secara bersamaan oleh Habib Nurmagomedov, Dustin Poirier dan Conor McGregor. Kau ingat tidak Han? Lanjut Pak Haji Mardani, matanya berkaca-kaca lagi. Kau pernah menyelamatkan harga diriku. Han mengernyitkan dahi, sejenak mencoba mengingat-ingat, lalu menggeleng. Maaf Pak Haji, saya merasa tidak pernah melakukan itu. Pak Haji Mardani tersenyum. Kau ingat tidak, ketika pertama kali kau jadi imam sholat berjamaah di masjid kita? Han diam sejenak. Oh iya, kan Pak Haji yang menyuruh saya jadi imam karena imam tetap masjid kita, Ustadz Firdaus, tidak ada karena sedang mengisi kajian di masjid lain. Dan imam cadangan, Pak Haji Mansur, juga tak ada karena lagi sakit, tambah Pak Haji Mardani. Lalu semua pemilik mata yang ada di dalam masjid memandang padaku, isyarat untuk memintaku yang mengimami sholat. Lalu aku menyuruhmu, dan kau tanpa keberatan langsung mau. Saat itulah kau telah menyelamatkan harga diriku. Han mengernyit lagi, belum mengerti. Han, kegugupan langsung mengepungku saat pandangan semua mata mengarah padaku, karena aku belum siap jadi imam, jelas Pak Haji Mardani. Aku tidak percaya diri dengan suaraku ketika sedang membaca ayat Al-Quran. Suaraku seperti suara kucing terjepit pintu. Alia langsung mengulum senyum geli, tak tega menertawakan abahnya. Karena itulah aku menyuruhmu maju untuk mengimami sholat berjamaah, untuk menutup aibku itu. Hahaha, Pak Haji Mardani tergelak menutup penjelasannya. Han memaksakan diri untuk ikut tertawa kecil. Kini ia tambah pusing mencari cara yang paling halus, supaya tidak membuat Pak Haji Mardani dan Alia tersinggung,
ketika ia menjelaskan maksud sebenarnya ia menemui Pak Haji Mardani. "Begini Pak Haji," Han berdeham untuk meredakan ketegangannya. "Bismillah, tolong hamba ya Allah. Sebenarnya maksud kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan hajat seseorang." Han diam sejenak sambil mencoba mengatur nafas sekaligus menyusun kalimat. Pak Haji Mardani tertawa lagi. "Hajat umimu kan? Umimu pengen menjadikan Alia sebagai menantunya." "Astagfirullah, mengapa jadi serumit ini urusannya?" keluh Han dalam hati. "Pak Haji, begini." Han diam lagi, kali ini sedang berupaya mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan fakta sebenarnya dalam pertemuan yang dijangkiti penyakit miskomunikasi itu. "Sebenarnya bukan saya yang hendak melamar Alia." Tawa Pak Haji Mardani langsung lenyap tak berbekas, raut wajahnya mendadak tegang. Alia seketika merasakan torehan perih di hatinya. Udin masih terkapar di kamarnya. Yang ada dalam dirinya saat ini hanyalah rasa pesimis, sebab akalnya yang mulai rada sehat menyadarkannya akan posisinya dibandingkan Han, yang sedari tadi terus saja dipuja-puji oleh Pak Haji Mardani. Hanya Han seorang yang dianggap sebagai calon mantu ideal buat Pak Haji Mardani. Ia sudah menyimpulkan bahwa peluangnya untuk memperistri Alia sudah punah, jadi percuma saja Han menyampaikan fakta sebenarnya tentang masalah itu. "Bukan kamu," kata Pak Haji Mardani sambil menatap Han, bak ingin memastikan bahwa pengakuan Han itu hanyalah gurauan belaka, karena itulah harapan hatinya. "Iya, bukan saya Pak Haji," sahut Han dengan kepala tertunduk. Pak Haji Mardani terhenyak, kecewa harapan hatinya tak terkabul. "Kenapa, kamu tidak suka sama Alia? Kamu tak mau jadi menantuku?" Membuat Han jadi semakin gugup. "Saya belum siap menikah, saya belum punya pekerjaan tetap, kuliah saja belum selesai," elak Han seadanya. Pak Haji Mardani menghembuskan nafas. "Aku tahu itu, tapi aku tak mempersoalkannya. Kalau kau mau, besok bisa saja aku menikahkan kau dengan Alia. Akan kugelar pesta pernikahan yang meriah." Han semakin terpojok. Udin semakin terkulai lemas di lantai kamarnya. Pak Haji Mardani menatap Han dalam-dalam. "Han, kau yang akan mengurus semua usaha dan bisnisku, kalau kau jadi menantuku." Han diam saja menahan gemuruh dalam dadanya. Ia bangkit dan berjalan mendekati Pak Haji Mardani. "Maafkan saya Pak Haji," ucapnya sambil mencium taksim tangan pria yang selalu baik padanya. Tak kuasa juga Han menahan bulir air yang menetes dari sudut matanya. "Maaf Pak Haji, saya tidak bisa jadi menantu Bapak." Pak Haji Mardani menghela nafas berat. "Apa karena Tiara?" ucapnya pelan, khawatir tebakannya benar. Han hanya mampu mengangguk tanpa bersuara. "Sudah kuduga," kata Pak Haji Mardani datar. Alia menggigit bibir. "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Haji," pinta Han, tak tega rasanya melukai hati orang yang selalu baik padanya itu. Pak Haji Mardani memaksakan tersenyum. "Tak apa Han, kau tak salah. Aku saja yang dari dulu terlalu berharap kau bakal bersanding dengan Alia, padahal aku tahu kau hanya menyukai Tiara seorang." Han mengalihkan pandangan ke Alia. "Alia, maafkan abang." Alia juga memaksakan untuk tersenyum. "Tak apa, seperti yang abah bilang tadi, abang Han tidak salah. Kami aja yang baperan." Han agak lega, tapi perasaan tidak enak itu masih tersisa di batinnya. Lagi pula niat awal untuk melamar Alia buat Udin belum tersampaikan karena dijangkiti miskomunikasi tadi. Walaupun berat, tapi Han memaksakan diri untuk menyampaikan amanat Udin. "Maaf Pak Haji, sebenarnya yang berniat melamar Alia itu adalah..." "Sudahlah Han," kata Pak Haji Mardani memotong sambil melambaikan tangan. "Aku tak berminat mengetahui siapa yang menyuruhmu ke sini." Han menundukkan kepala, perasaan tidak enak itu menguat lagi. "Maaf Abang Han, Alia ke belakang dulu," kata Alia sambil berlalu dengan raut wajah sendu. Haji Mardani menepuk bahu Han. "Sudahlah, tak usah jadi terbeban perasaan. Kau tidak salah apa-apa dalam hal ini. Aku memang kecewa tapi aku tidak marah apalagi benci padamu. Yang jelas kau tetap anak baik di mataku." Hiburnya sambil mencoba tersenyum lagi. Han ikut mencoba balas tersenyum. "Terima kasih atas pengertiannya Pak Haji. Setelah malam ini kau jangan malah jadi kaku atau menjaga jarak denganku. Atau aku akan membencimu selama hidupku,"
kata Pak Haji Mardani pura-pura mengancam sambil terkekeh. Han berhasil memaksakan diri untuk ikut tertawa. Tak mungkinlah aku sampai bersikap begitu, Pak Haji sudah seperti orang tua bagiku. Pak Haji Mardani hanya bisa menghela nafas berat, rasa kecewa itu akan sulit hilang, tapi ia tak akan membiarkan hal itu membuat hubungan baiknya dengan Han jadi terganggu. Pak Haji, saya permisi pulang dulu. Maaf, sudah mengganggu waktu Bapak. Pamit Han sambil kembali mencium taksim tangan Pak Haji Mardani. Pak Haji Mardani mengusap kepala belakang Han. Tak apa nak, jangan sungkan berkunjung lagi ke sini ya. Iya Pak Haji, kata Han sambil mengangguk. Saya pulang ya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.